Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Fatmasari, NPM 21220195. Dan teman saya Titin Prasetyawati, NPM 2122011111. Di sini kami perwakilan dari kelompok 10 ISS 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Lanjut, Mbak. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu tentang masa remaja itu apa? Jadi di sini masa remaja merupakan tahap transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Umurnya dimulai dari umur 12 sampai 21 tahun. Masa remaja adalah proses perkembangan yang melibatkan perubahan yang berkaitan dengan perkembangan psikologis dan seksual, perubahan hubungan dengan orang tua, aspirasi mereka, dan pembentukan cita-cita, yaitu pembentukan arah masa depan, baik efek langsung maupun jangka panjang. Next. Selanjutnya, pada LO pertama di sini ada pertumbuhan pada remaja. Pertumbuhan pada remaja atau pertumbuhan sel ini seseorang bertambah dalam berbagai kemampuan yang bermacam-macam, bahwa ia lebih mengalami diferensi dan juga pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih mengalami integrasi. Di sini pada remaja laki-laki, tanda kematangan seksual primer ditandai dengan mimpi basah, jakun yang mulai membesar. Dan kematangan seksual sekunder ditandai dengan tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan suara yang memberat. Selanjutnya pada remaja wanita, tanda kematangan seksual primer ditandai dengan adanya menstruasi. Tanda kematangan seksual sekunder ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, suara yang melengking, panggul yang melebar, dan payudara yang mulai membesar. Next. Selanjutnya, poin perkembangan motorik kasar pada remaja, yaitu gerak motorik kasar adalah gerakan yang digerakkan oleh saraf, otak, dan otot besar yang berfungsi dalam setiap gerak tubuh. Perkembangan motorik kasar pada remaja biasanya terlihat ketika mereka melakukan olahraga, antara lain bermain lompat tali, senam, badminton, dan lain-lain. Semua permainan tersebut dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar remaja serta meningkatkan kreativitas, keberanian, dan ketangkasan pada remaja. Next. Poin selanjutnya, perkembangan motorik halus pada remaja. Di sini keterampilan motorik halus merupakan hal yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk melihat sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian tubuh tertentu, dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Untuk meningkatkan perkembangan motorik halus pada remaja dapat dilatih dengan melakukan aktivitas seperti menggambar ataupun mewarnai. Ketika remaja menggambar ataupun melukis, biasanya mereka akan melakukan hal tersebut lebih detail daripada anak umur 5 tahun. Next. Poin selanjutnya, perkembangan emosi pada remaja. Di sini masalah psikoemosional pada anak dan remaja dibagi menjadi dua kategori, yaitu internalisasi dan eksternalisasi. Yang poin pertama, internalisasi, masalah emosional, psikologis seperti temperamen, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, pemikiran pesimis, perilaku menarik diri, kesulitan membangun hubungan dengan teman sebaya, atau isolasi, penolakan, bullying. Selanjutnya, eksternalisasi, masalah emosional psikologis, temperamen sulit, ketidakmampuan untuk memecah masalah, defisit perhatian, hiperaktif, perilaku bertentangan, atau tidak suka ditegur atau memberi umpan balik positif,
tidak mau mengikuti aturan, sering perilaku agresif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Titin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bicara dan bahasa pada remaja. Sebagai generasi milenial, perkembangan bicara dan bahasa pada remaja dapat dilihat dari cara mereka dalam berkomunikasi. Remaja lebih suka untuk menggunakan istilah gaul dalam berkomunikasi, terutama dengan teman sebayanya. Mereka sering menggunakan istilah gaul seperti bestie, sis, baper, bro, gengs, dan lain-lain. Penggunaan istilah atau kata-kata gaul tersebut dengan cepat menyebar dan ditiru oleh orang lain, seperti peran aplikasi media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan media sosial yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah perkembangan sosialisasi pada remaja. Perkembangan sosial pada remaja dapat diartikan sebagai cara mereka untuk bergabung dengan lingkungannya. Pada remaja, mereka biasanya akan membentuk suatu kelompok atau geng dalam lingkungannya, mulai untuk bersaing baik secara positif maupun negatif, ikut berpartisipasi dalam bakti sosial, pengabdian kepada masyarakat, tawuran, dan lain-lain. Jika perkembangan sosial remaja mengaruh pada hal-hal negatif, maka hal tersebut bisa meningkatkan terjadinya kenakalan remaja. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan pada remaja. Masa remaja adalah masa perubahan besar dalam gaya hidup dan kebiasaan makan. Adanya faktor lingkungan menyebabkan perbedaan preferensi makanan, terutama di kalangan anak perempuan. Teknologi yang berkembang pesat juga dapat memberikan dampak negatif bagi remaja, yaitu remaja kurang untuk melakukan aktivitas fisik sehingga muncul berbagai masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang muncul pada remaja yaitu, yang pertama, seks di luar nikah yang dapat menyebabkan HIV atau AIDS. Yang kedua, obesitas, anemia, dan lain-lain. Selain itu, pada remaja juga rentan mengalami masalah kesehatan secara psikologis seperti mudah stres ataupun depresi. Jadi, untuk diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah proses pengembangan secara psikologis dan seksual. Secara seksualitas, remaja akan mengalami perubahan hormon atau kematangan hormon. Secara psikologis, remaja akan mengalami perkembangan pikiran dan emosional. Perkembangan remaja juga ditandai perkembangan motorik kasar dan halus, di mana remaja akan melewati pertumbuhan otot motorik yang akan digerakkan oleh syaraf, otak, dan otot besar secara garis besar motorik kasar. Secara motorik halus, remaja akan menggerakkan suatu lebih fleksibel dan memiliki keterampilan tersendiri di setiap individunya, seperti melukis dan sebagainya. Pada usia remaja juga akan lebih suka berkomunikasi dengan bahasanya sendiri, di mana remaja akan lebih sering menggunakan kata gaul dalam komunikasi. Selain bahasa gaul yang digunakan, para remaja juga akan mengalami perubahan gaya hidup, di mana mereka sudah mulai menemukan pergaulan yang nyaman dalam lingkungan pertemanannya. Baik, kami sudah selesai mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.